Harapan timnas Indonesia masih belum kandas meskipun tumbang dari Arab Saudi. Peluang untuk lolos ke Piala Dunia memang semakin kecil, tapi bukan berarti sudah berakhir. Kemenangan dengan selisih lebih dari 2 gol wajib dipetik saat melawan Irak. Selanjutnya tinggal menjaga harapan dan berharap keajaiban Irak bisa mengalahkan Arab Saudi di partai pamungkas. Kita masih punya peluang untuk lolos otomatis maupun finish runner-up demi tiket ke ronde 5. Bagaimanakah preview pertandingan hidup mati tim nasional Indonesia versus Irak? Satu-satunya harapan ke Piala Dunia. Laju timnas Indonesia di ronde keempat harus berjalan dengan anti klimaks. Ekspektasi yang dibumbung sejak awal seketika runtuh di hadapan Arab Saudi. Untuk pertama kalinya skuad Garuda takluk dari negara panitia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini sejatinya tak begitu mengejutkan jika melihat perbedaan kualitas kedua tim. Sangat wajar jika negara dengan peringkat 119 FIFA harus tumbang dengan ranking 59 dunia. Namun kekalahan ini jadi menyakitkan dengan banyaknya anggapan miring soal mimpi Garuda. Sebelum ronde keempat, negara kita memang sudah diremehkan sana-sini. Media Football Meets Data cuma memberikan angka 7% untuk peluang lolos Indonesia ke Piala Dunia. Sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah ungkapan yang paling tepat menggambarkan nasib Indonesia saat ini. Usai kekalahan di Jeddah, sejumlah pihak semakin giat menggoreng pasukan merah putih. Media dan Tri dari Vietnam bahkan berani menganggap skuad Garuda hanya punya peluang 1% untuk lolos. Meski dicaci maki sana-sini, JIZ menolak tunduk pada kemustahilan. Akhir pekan nanti kita masih punya satu kesempatan lagi dengan menghadapi Irak. Ini sama sekali belum berakhir. Kita harus terus percaya dan itulah yang akan kami lakukan. Timnas Indonesia juga mendapatkan dorongan semangat dari media Amerika Serikat yakni ESPN. Timnas Indonesia harus bangkit dan meraih kemenangan atas Irak. Perjalanan mereka masih belum berakhir. Hingga akhir pekan nanti, mereka masih bisa bermimpi tentang Piala Dunia. Menebak kekuatan taktik Irak. Motivasi tinggi pasukan merah putih wajib dipertahankan hingga akhir pekan nanti. Faktor tersebut bisa menjadi modal berharga untuk menghadapi Irak yang selalu menjadi momok Garuda Nusantara. Terlebih, Indonesia sejatinya masih punya peluang untuk mengandaskan timnas Irak. Sebab komposisi Irak saat ini berbeda jauh dengan Irak yang pernah dihadapi era Sintayong. Skuad singa Mesopotamia masih belum menemukan permainan terbaik di bawah Graham Arnold. Terbukti mereka lebih sering menang tipis dengan selisih 1 gol dalam 4 laga terakhir. Selain itu, Arnold juga terus mendapatkan tekanan besar dari pihak IFA. Federasi Irak itu melarang sang pemain meraih satupun hasil negatif di ronde keempat. Tekanan ini memaksa Arnold memanggil kembali sejumlah bintang yang sebelumnya hampir disingkirkan. Salah satunya Ali Jasim yang nasibnya terombang-ambing di Komo karena minim jam terbang. Akhirnya Jasim tetap dibawa terbang ke Riyadh sebagai senjata utama melawan Indonesia. Di ronde kedua, pemain 21 tahun ini sempat mengemas 2 assist yang membenamkan publik tanah air. Arnold juga masih memanggil Marco Farji dan Motader Majid. Mereka adalah duo winger yang karirnya sedang naik daun. Farji dan Majid juga menjadi 2 pemain dengan nilai transfer tertinggi di skuad Irak. Bahkan Farji sempat hampir diboyong oleh klub Liga Skotlandia yakni Aberdeen FC. Sementara itu, Majid menjadi pemain inti tim Hammarby IF di Liga Swedia. Selain 2 nama tadi, Indonesia juga perlu mewaspadai strategi pressing gila yang dilancarkan Graham Arnold. Pelatih asal Australia ini punya aturan 7 detik untuk merebut kembali bola. Kabarnya Arnold menjadi pelatih pertama yang melancarkan taktik ini saat menukangi tim nasional Irak. Penebusan dosa Patrick Kluivert. Kekuatan baru timnas Irak harus mendapatkan perhatian serius dari Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda ini sudah tak boleh lagi meremehkan sepak bola Asia. Kesalahan taktik Kluivert saat melawan Arab Saudi terjadi karena memandang remeh Arab Saudi.
Tanpa kompromi lagi, Coach Patrick wajib merombak taktiknya yang terbukti gagal total. Kabar baiknya, Kluivert tidak keras kepala dan sudah menyadari dua blunder fatal yang dilakukannya. Kami tidak menjaga ruang antar lini dengan bagus, sehingga pemain sayap mereka bisa menusuk dengan mudah. Kami juga tak mampu menjaga kendali permainan setelah unggul 1 gol, ujar Kluivert. Selain itu, pemilihan komposisi skuad dari sang pelatih juga wajib dibenahi. Bahkan masalah ini sempat dihujat media Vietnam yakni VN Express. Mereka mempertanyakan keputusan Kluivert menurunkan Mark Locke dan Beckham Putra sejak menit awal. Menurut VN Express, pilihan tersebut kurang ideal untuk menutup absennya Marcelino Ferdinand. Di lain sisi, formasi 4-2-3-1 dan 4-4-2 ala Kluivert juga perlu diruqyah. Taktik tersebut masih meninggalkan banyak celah yang mudah dimanfaatkan pemain lawan. Salah satunya jarak antar lini yang terlalu jauh dan kurangnya koordinasi untuk mengawal pemain. Saat menghadapi Arab Saudi, timnas Indonesia terlalu mudah terpancing dan meninggalkan ruang kosong. Masalah ini kian diperumit dengan blunder Kluivert saat posisi menyerang. Dirinya terlalu bernafsu menekan pertahanan lawan hingga menyisakan dua pemain bertahan saja di garis belakang. Celah tersebut membuat lawan lebih mudah melakukan transisi serangan balik kilat. Bahkan kelemahan taktik Kluivert ini sudah dibocorkan legenda timnas Irak yakni Bassam Rauf. Irak harus mengincar gol cepat saat melawan Indonesia. Saya yakin ini bisa dicapai dengan memanfaatkan bola mati atau umpan silang, terutama karena para pemain Irak jago menyundul bola. Dapatkan kaos polos lengan panjang harga termurah cuma 20 ribuan. Cek link di bawah ini. Skema lolos jika menang lawan Irak. Timnas Indonesia tak hanya mengejar kemenangan saat melawan Irak di laga terakhir. Skuad Garuda juga harus memburu keberuntungan jika ingin asa ke Piala Dunia tetap hidup. Kemenangan semata dipastikan belum cukup untuk membuat pasukan merah putih lolos. Dari papan klasemen saat ini, Arab Saudi memimpin dengan koleksi 3 poin. Sementara itu, Irak dan skuad Garuda sama-sama belum mendapatkan poin alias 0. Dengan selisih gol -1, timnas butuh kemenangan dengan skor di atas 2 gol. Lebih bagus lagi jika skuad Garuda mampu melampaui produktivitas gol Arab Saudi. Skuad Elang Hijau sekarang punya selisih gol +1 berkat kemenangan 3-2 atas Indonesia. Namun cara ini belum cukup karena Irak dan Arab Saudi masih akan bertarung di laga pamungkas. Kita harus berharap keajaiban memihak timnas Indonesia yakni Irak bisa mengalahkan Arab Saudi. Seandainya Irak bisa menang 2-1 dari Arab Saudi, maka timnas Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia. Kita bakal naik ke peringkat pertama dengan selisih gol lebih baik dari Arab Saudi dan Irak. Sementara Arab Saudi turun ke peringkat kedua dan Irak menghuni papan bawah klasemen. Namun timnas Indonesia punya alternatif lain dengan finish di peringkat kedua. Hasil ini bakal membawa skuad Garuda ke ronde kelima yang mempertemukan dua runner-up ronde 4. Pemenangnya akan bermain di babak playoff antar konfederasi. Di fase ini kita akan melihat timnas Indonesia berjibaku dengan 5 tim lain dari berbagai konfederasi. 2 wakil CONCACAF dan masing-masing 1 tim dari CONMEBOL, OFC, CAF, dan AFC. Sejauh ini baru Bolivia dari CONMEBOL dan Kaledonia Baru dari OFC yang sudah menyegel tiket ke playoff. Di babak ini FIFA akan membagi 6 tim ke dalam 2 bagan. 2 tim unggulan dengan ranking FIFA terbaik akan langsung lolos ke final playoff. Sementara 4 lainnya bakal saling bertarung di masing-masing semifinal untuk lolos ke final. Dengan skema ini berarti ada jatah 2 tiket ke Piala Dunia yang masih terbuka untuk diperebutkan. Dapatkan track pants Fair Goods yang punya cuttingan baggy, harganya cuma 100 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan evaluasi besar-besaran setelah menghadapi Arab Saudi, mampukah timnas Indonesia bangkit kontra Irak?